Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati rahi Syekh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Abdul Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Masud wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Muftah Bastul Biri wa Syekh Masum Jawhari thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Sofi wa Syekh Abdul Malik Bakri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsir wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Tudari wa Syekh Bismillah Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hazza Sukuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Bekarsan wa Ukhti Siti Juwariyah wa Ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما sang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ketika sapa Ibnu Umar Ibta'tu zaitan fisuki, ibta'tu tuku sapa ingsun zaitan ing minyak fisuki ing dalam pasar falamas tau jabattu falamas tau jabathu mongko ari kalane wis napa ngehai sapa ingsun artinya wis bayar sapa ingsun hu ing zaitan lakiani mongko nuli nemonine ingsun sapa rajulun seorang laki-laki fa'atani mongko nuli ngewai sapa rajul ni ingsun bi kelawan zaitan ribahan ing bati hasanan kang bagus. Fa aratu mongko nuli ngarepaken sapa ingsun an adriba yen to ngakati sapa ingsun ala yadir rajuli ing atase kekuasaane atau ing atase pembeliane si rajul. Fa akhadha mongko nuli nyekel sapa rajul min khalfi, ada seorang laki-laki yang lain ini maksudnya, min khalfi saking burine ingsun bidhira iklawan lengan ingsun. Faltafattu mongko nuli nulas sapa ingsun faidan mongko te rajul wa ta ya rajul iku Zaid bin Sabit faqala mongko ngendika sapa Zaid bin Sabit la tabi'hu la tabi wajh dodol sira hu ing zaitan haitsu ibta'dahu ari kalane tuku sapa sira ing zaitan hatta tahuzahu sehingga memperkoleh sira hu ing zaitan ila rahlika ing atase pondokanira ing atase omahira. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko sedene Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nahanyi ka sapa Nabi antuba'a yen to ngedol yen to didol apa asilau harta benda haitsu tubta'u wari kalane den tuku apa harta benda hatta yahuza sehingga merkoleh ha ing harta benda niku sapa atujaru pedagang ila rihalihim maring pira-pira omahe si pedagang. Rawan nyeritan hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud walau telafatiku laut Abu Dawud wa sahahal nyuhaken hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Artinya apa sih hadis ini itu? Kita itu dilarang menjual sesuatu yang kita beli terus kita jual kembali di hadapan penjual yang pertama, itu tidak boleh. Jadi karena apa? Itu akan melukai orang yang menjual. Jadi begitu. Tadi ada terjadi sesuatu yang menjadi tidak indah. Jadi sampan tumbas begitu sudah sampan beli terus sampan jual kembali di hadapan penjual pertama, itu kan tidak indah kan itu. Dan yang seperti itu dilarang oleh Rasulullah. Waktu itu Ibnu Umar itu hampir saja menjual minyak yang dibeli itu kan itu. Andai kata tidak ada Zaid bin Sabit yang menepuk baunya dan akhirnya Ibnu Umar menoleh kepadanya, oh ternyata Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit mengatakan, silakan Anda bawa pulang dulu dan baru saudara jual. Karena kalau saudara langsung menjual di tempat saudara membeli itu dilarang oleh Rasulullah.
Wa anu lasang Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngtu sapa Ibnu Umar qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah wahai utusan Allah ini sun ingsun iku abiu dodol sapa ingsun al ibila ing unta bil baqi ana ing tanah baqi fa abiu mangko nuli adol sapa ingsun bidananiri kelan pira-pira dinar wa akhudhu lan ngalap sapa ingsun ad-darahim ing pira-pira dirham wa abi ulan dodol sapa ingsun bidarahim kelan pira-pira dirham tetapi wa akhudhu lan ngalap sapa ingsun ad-dananira ing pira-pira dinar akhudhu nyekel atau merkoleh sapa ingsun hadza ing iki min hadza sanging iki fa'utiya mangko nuli den wehaken apa hadza ing iki min hadza sanging iki faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangko nuli ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa gak apa-apa iku maujud anta khudha yen to ngalap sapa sira ha ing proses ha ing bisa ing dananira dengan darahima tadi bi si'ri yaumiha ana ing regane dinane si penjualan dananira niku malam taftariko saderenge yen to berpisah sapa antaraning penjualan dan pembeli wa bainakuma lan ing dalam antarane sira loro artinya penjual pemberi syai'un itu suci rawan nyritan hadis sapa al khamsatu imam 5 wa sahahanyu hadis sapa al hakim imam hakim. Hadis ini tuh mempunyai satu makna seperti ini. Andai kata kita kontekskan sekarang karena kita tidak mempunyai mata uang dinar dan dirham ya. Yang kita punya uang kan rupiah. Jadi sangat boleh jadi misalkan saudara itu menjual sesuatu, transaksinya dengan menggunakan harga rupiah. Ternyata dibayar dengan menggunakan uang dolar satu contoh kan itu. Atau sebaliknya, saudara itu menjual sesuatu dengan model transaksi pakai dolar. Ternyata dibeli dengan dikasih uang dengan rupiah kan itu. Ini tidak jadi masalah kata Rasulullah. Tidak ada masalah. Sepanjang apa tadi? Sepanjang belum mengalami perpisahan. Kalau dalam konteks sekarang ya kursnya masih sesuai kan itu. Jadi seperti itu. Wa anhu lan saking Ibnu Umar, qala tersebut Ibnu Umar naha nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najshi, bukan najsi ya, ini pakai birshin. Anin najshi saking banjet itu sama enggak tahu kalau di pasar sampean pernah ada enggak? Combe. Sama tidak istilah combe itu. Combe, enggak tahu juga combe ya. Jadi gini, biasanya itu di pasar itu ya, di pasar atau di emperan-emperan toko. Ada orang jual, katakanlah jual selimut, jual jilbab, jual baju kan itu. Ini ada pedagangnya. Oh, ini harga murah kan itu. Ini 100.000 kan itu. Lah ini ada orang yang menawar dengan tawaran yang tinggi kan itu. Jadi sangat terjadi rebutan. Terus sampean datang gitu. Terus penjualnya ngomong, "Gimana Mbak, berani enggak, Mbak? Saya kasih harga murah untuk sampean kan itu." Jadi semestinya orang yang menawar tinggi itu adalah temannya penjual. Itu combe kan itu. Jadi dia itu menawar dalam rangka apa? Dalam rangka nanti kalau ada pembeli mau membeli dengan harga yang tinggi. Seakan-akan itu jadi rebutan kan itu. Jadi rebutan. Itu namanya najsi, banjet. Membohongi itu adalah membohongi. Itu biasanya ada. Dulu pernah di Jalan Doa ada. Cuman kalau dilaporkan polisi ya di Garuk itu kan itu. Dulu pas di Demak sana di pasar tempat dekat rumah saya itu juga ada yang penjual seperti itu. Namanya penjual nakal. Jadi dia membawa orang yang memberi tawaran tinggi sehingga akhirnya ketika ada orang itu ikut menawar itu perasaannya murah kan itu. Orang ada yang menawar tinggi ternyata dikasihkan yang harga murah kan itu. Padahal sebenarnya harga murah itu masih mahal kan itu. Jadi memang saudara harus kenal model-model orang ya. Sama kalau saudara kalau pernah di Jakarta itu ada di mana? Di pasar apa saya lupa ya jadi. Atau kalau di Lampung dulu di Bambu Kuning atau pasar bawahan itu. Ini penjualnya dari satu daerah tertentu kan itu jadi itu. Itu kalau menawarkan tinggi sekali. Misalkan sama membeli celana kan itu. Ditawarkan berapa? 300.000 kan itu. 300.000. Kira-kira kalau saudara tertarik dengan celana itu dan celana itu saudara lihat bagus,
ditawarkan 300.000, sama nawarnya berapa? Saya kan nawarnya paling 200.000 atau saya berani nggak menawar separuh kan itu, nggak berani kan. Padahal di model-model pasar seperti itu biasanya kalau menawarkan berapa? 3 kali lipat minimal kan itu. Jadi 300.000 terus sudah tawar 100 ya, akan marah itu, saudara dimarahi, dimaki-maki kan itu. Tapi begitu sampean pergi dipanggil, oh sini bu, sini bu, sini mbak, untuk penglaris kan itu. Padahal harga itu sama tawar sepertiganya masih mahal itu kan itu. Itu di Jakarta ada, saya pernah dulu di Lampung, banyak yang seperti itu kan itu. Makanya biasanya kalau ada orang baru dipeseni, sama kalau pasar itu hati-hati kan itu kalau mau beli. Itu kalau menawarkan tinggi sekali kan. Jadi dan itu dikuasai pasar itu dikuasai oleh suku itu, oleh komunitas itu kan itu. Iya, jadi seperti itu. Itu juga boleh cara seperti itu. Itu namanya menawarkan yang terlalu tinggi. Itu tidak ikut Rasulullah kan itu kan. Biasanya pedagang-pedagangnya seperti itu rezekinya tidak barokah. Tidak barokah. Yang terpenting itu mencari rezeki yang barokah kan itu ya. Tidak usah dengan cara membohongi kan itu ya. Itu banjet itu, combe ya, combe. Combe itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Combe ya itu, jadi dia menawar yang tinggi-tinggi. Padahal itu sebenarnya temannya penjual kan itu kan itu. Hanya dia berpakaian yang berbeda, mungkin ada yang pakai kopiah seperti santri, yang perempuan pakai jilbab kan itu. Jadi ya seakan-akan betul-betul seperti pembeli dan sampai berebut untuk membeli itu kan itu. Begitu ada orang baru, ayo daripada rebutan tak kasih ke sampean bu, kan harganya lebih murah kan itu, mau atau tidak kan itu. Jadi ya nanti sama didorong untuk beli. Begitu sudah membeli sampai rumah, terus sama akses di internet, harganya ternyata mahal sekali tadi ya. Kalau sekarang kan gampang untuk ngecek harga kan itu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi model-model jual beli seperti itu tidak barokah kan itu ya. Makanya kalau besok oleh Allah sama ditakdirkan jadi pedagang, ikutilah Rasulullah kan itu. Jadi seluruhnya serba terbuka kan itu. Tidak ada yang merasa dibohongi. Itu. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalati. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha jeung sapa Nabi anil muhaqalati saking dodolan buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Wal muzabanati lan jual sesuatu yang masih ada di pohon dengan korma yang kering, jadi tukar barang kan itu ya, tukar barang. Wanil mukhabarati lan saking akad nggarap sawah dengan janji bahwa yang punya sawah itu harus dikasih keuntungan, pasti untung, tidak boleh rugi. Itu ya, itu namanya mukhabarah. Wa anil sunya lan saking suci-wici kelawan jabakan sesuatu yang lain. Ini saya jual kepada sampean, syaratnya tidak boleh dijual kembali. Niku tidak boleh. Illa antu lama, kecuali yang ngaweruhi sapa orang yang membeli. Jadi yang pertama ini, kenapa orang itu tidak boleh menjual? Jadi misalkan gini, saudara itu punya pohon mangga. Itu terlihat banyak kan itu, terus sampean jual. Oke, misalkan bakso iki, piro regane? Itu semestinya menurut Rasulullah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada kepastian. Jadi nanti ketika betul-betul sudah diunduh itu apakah ketika ditimbangkan, kalau orang jual beli kan timbangan atau bijian kan itu. Ternyata kan kalau masih di pohon kan berdasarkan perkiraan kan itu, berdasarkan perkiraan. Makanya seperti ini tidak boleh. Atau sama dengan kalau di pertanian itu ngebas, itu juga menurut konteks ini tidak boleh kan itu. Terus tadi menjual sesuatu yang masih ada di pohon dengan sesuatu yang sudah kering, sudah panen kan itu. Ini juga tidak boleh. Artinya gini loh, proses jual beli dalam Islam yang disetujui oleh Rasulullah itu adalah proses jual beli yang tidak menjadikan orang itu kecewa di kemudian hari, tidak kecewa. Karena satu contoh contoh aja gini ya, orang itu ngebas padi,
harga jadi. Begitu sudah jadi, sudah dibayari, ternyata malam-malam kena angin puting beliung. Sehingga yang namanya padi itu akhirnya nempel ke tanah kan itu. Itu dipanen sulit kan itu. Ini kan akan terjadi kerugian kan itu, akan terjadi kerugian. Nah, jadi semestinya kalau mengikuti ajaran Islam itu sedemikian indah itu, indah. Jadi orang transaksi itu ya transaksi dengan penuh kedamaian. Nanti ada contoh-contoh yang lain ya itu, jadi seperti itu. Terus tadi itu kalau ada orang garap itu jangan hanya harus untung kan itu, jadi harus siap merugi. Jadi misalnya saya punya sawah kan itu, saya punya sawah. Ini kan saya punya sawah ya tidak luas lah itu. Nanti insya Allah ke depan kalau bisa membeli tanah di sebelahnya bisa dijadikan pondok nanti di sana itu digarap oleh apa namanya oleh orang ya. Saya nggak kenal namanya kan itu. Digarap itu kan itu. Kalau saya mengatakan ini saya harus untung kan itu. Kalau ternyata nanti tidak panen, saya harus ngasih saya uang kan itu. Ya seperti ini nggak boleh itu. Itu yang model ini mukhabarah itu. Jadi orang itu tidak boleh hanya mau menangnya. Hanya mau menangnya tidak boleh itu. Jadi harus siap merugi juga kan itu. Kalau nanti ternyata akhirnya tidak panen, ya dibantulah itu. Yang nanami itu kan harus beli benih, harus garap macam-macam kan itu. Jadi yang punya tanah juga harus siap untuk itu kan itu. Jadi kalau begitu kan Islam luar biasa kan itu, luar biasa. Atau tadi satu proses jual beli tetapi ada yang dikecualikan kan itu. Ini saya jual ya dengan sampean. Catatnya satu, tidak boleh saudara jual ulang kan itu. Ya tidak boleh wong itu. Ketika sesuatu sudah dijual menjadi milik siapa? Milik pembeli dan itu kan milkul tam kan itu. Kepemilikan yang sempurna. Ketika saudara masih batasi tidak boleh ini, tidak boleh, itu namanya tidak kepemilikan yang sempurna kan itu. Tidak boleh seperti itu. Ngaten. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sapa Anas nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah juga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati. Saking muhaqalah tadi menjual sesuatu yang masih ada di pohon. Wal mukhaddarati tadi menjual sesuatu yang masih basah dengan yang masih kering tadi kan itu. Atau mukhaddarah itu adalah apa namanya tadi menggarapkan sawah tapi harus untung. Wal mulasamati. Lah ini yang penting ini nanti saya perhatikan. Wal mulasamati dan menjual dengan hanya meraba. Wal munabadzati dan menjual munabadzah nomor 8 munabadzah al-mulasama lau aujan min ayajal mutabi'an lamsi itu ma antakula inbat ila taub aw anqid laika qad wajaba al-bika menjual sesuatu yang terbuang yang tidak ada manfaatnya wal muzabanati dan menjual anggur yang masih basah, yang masih belum kering atau masih muda kan itu. Ini tidak boleh. Jadi ini saya rawahul Bukhari. Jadi yang pertama tadi sudah muhaqalah sudah saya jelaskan, wal muhaddah sudah. Sekarang wal mulasama. Wal mulasama. Jadi kalau saudara itu membeli sesuatu itu tidak boleh hanya saman pegang, Misalkan sampean itu membeli baju. Bajunya itu dibungkus dengan apa? Dengan plastik kan itu. Terus apa hanya tarik sedikit sama pegang kainnya. Oh saya niki kan itu. Nggih kalau tumbas. Itu kalau menggunakan konteks ini nggak boleh kan itu. Nggak boleh. Jadi kalau orang itu membeli itu harus dibuka. Biar kan itu. Jadi tidak boleh hanya sekedar dipegang. Karena itu bisa menimbulkan kecewaan kan itu. Jadi yang dipegang pas bagus luar begitu dibuka sampai rumah ternyata ada yang sesuatu yang terselip itu ternyata sudah robek kan itu. Jadi seperti itu ya menjadikan orang itu kecewa kan itu ya itu. Jadi tadi wal munabadzah tadi sesuatu yang sudah terbuang atau muzabanah tadi adalah menjual sesuatu yang masih basah ya. Yang masih belum waktunya untuk dikonsumsi itu tidak boleh. Tapi ini beda dengan rutop ya. Kalau rutop itu kan memang kurma basah dan itu sudah bisa dinikmati. Yang belum boleh itu adalah menjual sesuatu yang belum bisa dinikmati. Jadi masih menunggu nanti kan itu.
Dan ketika akhirnya pada masanya sudah dinikmati itu ternyata terjadi perubahan-perubahan yang akhirnya rugi kan itu. Jadi kalau melihat ini itu bahwa proses transaksi jual beli itu jangan sampai mengakibatkan antara penjual dan pembeli itu akhirnya terjadi rugi besar, itu tidak. Jadi kalau konsep Islam luar biasa yang terkait dengan ini ya. Oke, ini berikutnya. Wan Tawus, dari Tawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika Rasulullah la talaqu lan aja mapak sira kabeh ar-rukbana ing kafilah ing penjual yang sedang datang wala yabi lan aja dodol sapa hadirun wong kota libatin maring wong desa. Qultu man tersapa ingsun Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qauluhu wala yabi hadirun libatin. Mau tai apa iku qaulu pengertian Nabi wala yabi hadir libatin. Apa sih arti tidak boleh menjual seorang dari kota itu tidak boleh menjual kepada orang desa itu? Qala ngendika sapa Ibnu Abbas la yakunu lahu simsaran la yakunu ora ono iku lau tetep keduwe wong kota niku simsaron iku dadi broker. Dadi nopo broker niku dadi blante. Dadi blante. Itu yang tidak boleh. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Apa artinya ini kan itu? Jadi kalau menggunakan konteks hadis ini secara letterlek, kalau kita lihat seperti di pasar grosir itu ya. Di pasar grosir itu kan banyak orang membeli buah-buahan, membeli sesuatu yang dijual di jalan. Jadi dari misalkan penjualnya dari mana, pelosok Klaten atau dari mana Watesan itu, ada dari Gunung Kelot itu. Begitu sebelum masuk ke pasar sudah dibeli kan itu. Sudah dibeli. Konteks pada masa Rasulullah seperti itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena yang menjual itu belum ngerti harga yang ada di pasar kan itu. Andai kata sudah terjadi transaksi jual beli, sudah petung dadi, dan akhirnya orang yang menjual itu membawa dagangan itu sampai ke pasar dan ternyata harga di pasar berbeda, itu yang menjual bisa membatalkan proses jual beli itu kan itu. Artinya apa sih? Jangan sampai orang itu menjadi menyesalkan itu. Jadi sudah kadang dibeli di jalan dengan harga yang dianggap sudah mahal, tapi begitu sampai pasar ternyata harga aslinya itu sudah lebih mahal. Itu kan terjadi kecewa kan itu. Wah, kurang ajar aku dihapusi ya kan. Gitu kan itu. Nah, pertanyaannya, kalau dalam konteks sekarang yang seperti ini masih dilarang atau tidak? Untuk konteks sekarang. Kalau dulu itu kan memang orang itu sebelum betul-betul masuk ke pasar kan belum ngerti harganya. Kalau sekarang gimana sekarang? Sudah bisa tahu kan itu. Jadi dari rumah sudah ngechat kan orang-orang di pasar. Ya apa saiki klopor gone piro kan. Jadi sudah bisa tahu kan itu. Jadi sudah bisa tahu. Jadi ilatnya ini dilarang adalah agar tidak terjadi kekecewaan. Tetapi kalau orang itu sudah tahu harganya dan di jalan sudah dibeli ya monggo-monggo mawon kan itu. Makanya hukum itu bisa berubah. Al hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Hukum itu bisa berubah karena apa? Karena ilatnya itu ada atau tidak kan itu. Ilatnya keharaman membeli sesuatu di jalan itu karena dimungkinkan, dikhawatirkan terjadi kekecewaan. Tetapi kalau kilat itu sudah tidak ada karena orang sudah bisa ngecek harga dimanapun adanya, ya tentu ilat itu sudah tidak ada. Terus tadi menjadi blante ya, menjadi blante itu adalah menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Menjadi simsar itu kalau tidak minta keuntungan, jadi memberikan harga yang selisih, itu tidak apa-apa boleh. Tetapi kalau sudah mengambil harga selisih, misalkan begini, ada orang, oke, tolong ya jualkan ini motor saya. Saya minta berapa? 7 juta. Terus akhirnya blante itu menjual kepada orang lain dengan harga 9 juta kan itu. Kan dia mendapatkan keuntungan 2 juta kan itu. 2 juta. Lah yang itu yang namanya simsar. Dan itulah yang tidak boleh kan itu. Yang boleh seperti apa sih? Yang boleh ya wajar gitu. Jadi orang itu menjual
Berapa sama jual berapa ini? 7 juta. Sama tetap sama jual 7 juta kan itu. Cuma nanti sampean minta kan itu. Yo sampean kudu ngerti karo aku lah. Tak dulne dengan catatan kasih saya uang lelai. Kalau sudah itu tidak masalah. Tapi kalau yang mengambil keuntungan sendiri itu yang tidak boleh. Itu seperti itu. Itu yang namanya simsaron yang tidak boleh. Simsar kan itu. Nggih. Ngaten. Saya tambah satu, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ng disapa Abu Hurairah, qala ng disapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqau lan aja mapak sira al jalaba ing mabik ing penjual kang den tarik faman tulak ya mam tewo saweneng tulak ya ku den papak sepeman fasturiya mongko nuli den tuku apa sampeyan dijual minu sang iman faida ata namkane teko apa sayyidu kang duweni benda itu asuka ing pasar fa iya mongko utawi proses jual beli itu bil khiyari iku masih dalam keadaan khiyar jadi boleh memilih rawajil hadis sahih Muslimun Imam Muslim itu seperti yang tadi saya katakan kalau ada orang itu mau pergi ke pasar di tengah jalan dicegat orang untuk dibeli dan ternyata sesuatu yang mau dijual itu tetap dibawa di pasar dan ternyata harganya berbeda itu masih dalam keadaan khiyar. Jadi boleh tetap dijual, boleh dijual kepada orang lain. Jadi menurut saya memang syariat Islam itu indah. Jadi proses-proses seperti ini sangat indah. Sayangnya gini ya. Sayangnya orang sekarang itu syariat-syariat Islam yang indah-indah seperti ini tidak diperjuangkan untuk diamalkan, tetapi yang belum dilaksanakan di negara kita dijadikan satu alasan bahwa negara kita itu katanya bukan negaranya orang Islam katanya kan itu. Jadi permasalahan hanya terkait dengan kisos kan itu ya. Hukuman, kalau hukuman memang belum bisa dilaksanakan, tetapi kalau jual beli atau kehidupan yang lain seluruhnya bisa menggunakan syariat Islam. Termasuk yang kita pelajari kalau malam apa itu? Faraid kan itu. Bukankah setiap keluarga itu mempunyai kebebasan untuk apa? Untuk memilih apakah mau menggunakan syariat Islam ketika bagi waris atau menggunakan hukum positif kan itu. Boleh memilih, tidak ada yang memaksa. Sayangnya sesuatu yang orang itu dengan bebas bisa melaksanakan syariat Islam tidak dilaksanakan, tetapi dia memaksa untuk melaksanakan syariat Islam yang lain yang sekarang masih belum bisa dilaksanakan. Lucunya di situ. Jadi pejuang-pejuang yang serang kali menggembar-gemborkan harus menggunakan syariat Islam itu seringkali untuk hal-hal yang kita bisa menggunakan syariat Islam tanpa ada yang menghalang-halangi tidak dilaksanakan. Sementara yang masih belum dilaksanakan dipaksa. Kalau tidak menggunakan itu, ini Anda tidak termasuk orang Islam dan seterusnya kan itu. Oleh karena itu mempelajari jual beli seperti ini sebagaimana ketentuan-ketentuan Rasulullah itu menjadi penting. Oke, sebentar mengatakan kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.